Pemikiran awal tentang konsep dasar manajemen aset fasilitas dari Ria Asih Aryani, Soumitro, dan Hita Priya Suprayitno. Abstrak. Fasilitas merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Fasilitas bisa diartikan sebagai fasilitas bagi kehidupan dan fasilitas yang merupakan bagian dari infrastruktur. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan utama sebagai berikut. Karena fasilitas merupakan komponen penting bagi kehidupan, maka fasilitas harus bisa dikelola dengan baik selama masa hidupnya agar bisa selalu berfungsi dengan baik, secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan prinsip green. Manajemen aset fasilitas siklus terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Perencanaan fasilitas. 2. Pengadaan fasilitas. 3. Sertifikasi dan inventarisasi fasilitas. 4. Pemakaian fasilitas. 5. Pembangunan fasilitas dan penghapusan fasilitas. Manajemen aset fasilitas mengenal dua tataran manajemen. Manajemen fasilitas dan manajemen organisasi pengelola fasilitas. Pendahuluan. Manajemen aset. Akhir-akhir ini menjadi istilah yang sangat populer. Arti kata manajemen aset pada dasarnya adalah suatu tindakan pengelolaan aset, agar aset tersebut bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil mungkin, dan aset tersebut jangan sampai punah, kecuali memang sebaiknya harus dimusnahkan atau dihapuskan. Beberapa istilah terkait manajemen aset antara lain adalah manajemen portofolio, manajemen aset infrastruktur atau MAI, manajemen aset fasilitas atau MAF, manajemen properti, manajemen sumber daya alam, manajemen aset pada Badan Penyihatan Bank Nasional pada masa krisis moneter tahun 1998. Dan yang lain. Astuti 2008, GPO 2015 Hidayat. Istilah manajemen portofolio biasa digunakan untuk menyebut sistem pengelolaan dana perseorangan atau dana badan untuk diwujudkan dalam bentuk saham, valuta asing atau forward market. Tujuan manajemen portofolio adalah untuk mengembangkan dana yang dikelola. Pengelolaan dana bisa dilakukan secara agresif dengan tingkat perkembangan yang tinggi dengan resiko yang besar pula, atau secara hati-hati dengan tingkat perkembangan yang relatif rendah akan tetapi dengan resiko yang rendah juga. Unit atau lembaga manajemen portofolio biasa dipunyai oleh prabank komersial atau suatu badan usaha swasta finansial yang secara khusus menangani urusan tersebut. Kata fasilitas biasa diartikan dalam dua arti berbeda. Secara luas, kata fasilitas dimaksudkan sebagai suatu fasilitas fisik atau non-fisik yang diperlukan bagi kehidupan, atau bisa juga dimaksudkan sebagai benda fisik yang diperlukan bagi berfungsinya infrastruktur dan tertempel pada infrastruktur. Pada jurnal ini pernah ditulis uraian tentang mengenai fasilitas sebanyak 4 makalah. 2 makalah membahas tentang fasilitas yang diperlukan oleh suatu stasiun kereta api. Makalah pertama membahas tentang fasilitas bagi pembelian tiket. Makalah kedua membahas tentang fasilitas yang diperlukan oleh penumpang kereta api. 2 makalah yang lain membahas tentang optimasi operasional kendaraan pengangkut.
Akan tetapi keempat makalah tersebut belum menguraikan tentang konsep dasar manajemen aset fasilitas. Oleh karena itu, pengertian dasar tentang manajemen aset fasilitas perlu untuk ditulis pada jurnal ini. Makalah ini menyampaikan uraian mengenai upaya awal penyusunan konsep dasar manajemen aset fasilitas. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti metode sebagai berikut. Pemahaman latar belakang, perumusan tujuan penelitian, studi pustaka tentang beberapa pengertian terkait, penyusunan konsep dasar, dan akhir dengan kesimpulan. Beberapa catatan pustaka. Manajemen aset infrastruktur. Manajemen aset infrastruktur MAI atau suatu program atau pengetahuan untuk mengelola suatu infrastruktur agar tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara terus-menerus sepanjang masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan memenuhi prinsip green dan sustainability. MAI harus didasarkan pada pengetahuan yang baik atas karakteristik infrastruktur yang sedang dikelola atau dibahas. Karakteristik infrastruktur bisa sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karakteristik penting infrastruktur yang harus dikenal dengan baik antara lain adalah tipe, kelas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, pemeliharaan, penghapusan. Fasilitas. Fasilitas secara umum biasa diartikan dalam dua pengertian pokok berbeda. Pertama, fasilitas diartikan sebagai instalasi objek fisik pada dan merupakan bagian dari infrastruktur. Kedua, fasilitas diartikan sebagai hal-hal yang diperlukan bagi kehidupan, yang bisa berupa objek fisik maupun objek non-fisik, seperti layanan publik. Contoh fasilitas bagi infrastruktur antara lain penyejuk ruang, lift, lampu penerangan, instalasi listrik, dan yang lain. Contoh fasilitas objek fisik antara lain fasilitas stadion olahraga, dan yang lain. Contoh fasilitas objek non-fisik misalnya layanan catering. BIFM, British Institute of Facility Management. Di Inggris, praktek manajemen fasilitas sudah berkembang sangat maju, sampai sudah menjadi suatu profesi tersendiri. Kemajuan ini mengakibatkan dibentuknya British Institute of Facility Management atau BIFM pada tahun 1993. BIFM adalah suatu asosiasi profesional. Kegiatan BIFM pertama hanyalah forum komunikasi antar para pelaku profesional manajemen fasilitas. Kegiatan BIFM sekarang sudah sangat maju dan bervariasi dalam hal pembinaan dan pengembangan profesi pengelola fasilitas. Kegiatan utama saat ini antara lain forum komunikasi, pelatihan, dan sertifikasi profesi. BIFM juga mewadahi kepentingan profesi pengelola fasilitas dengan himpunan pihak pemilik fasilitas dan pihak pemasok terkait fasilitas. Penyusunan konsep dasar. Metode penyusunan konsep dasar. Penyusunan konsep dasar manajemen aset fasilitas dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut. Tinjauan pengertian manajemen aset infrastruktur sebagai referensi. Pengertian fasilitas, fungsi fasilitas, aspek kapasitas dan beban, aspek permintaan dan penyediaan, siklus hidup fasilitas, aspek keuangan, aspek lingkungan, aspek ekonomi fasilitas, perumusan konsep dasar manajemen aset fasilitas, organisasi,
pengelola fasilitas, sistem informasi manajemen, dan alat analisis bagi manajemen aset fasilitas. Manajemen aset infrastruktur. Manajemen aset infrastruktur MAI didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan, program, atau tindakan untuk mengelola aset infrastruktur agar selalu bisa berfungsi dengan baik, ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan, green, berkelanjutan, lingkungan, sosial, ekonomi. MAI harus didasarkan pada pengetahuan yang baik atas karakteristik infrastruktur yang sedang dikelola atau dibahas. Karakteristik penting infrastruktur yang harus dikenali dengan baik antara lain adalah tipe, kelas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, pemeliharaan, penghapusan. Pengertian istilah fasilitas. Kata istilah fasilitas biasa diartikan bermacam-macam. Fasilitas bisa diartikan sebagai objek fisik maupun objek non-fisik. Secara umum, terkait manajemen aset fasilitas biasa diartikan dalam dua golongan pengertian. Pertama, fasilitas sebagai instalasi pelengkap bagi suatu infrastruktur. Kedua, fasilitas sebagai suatu yang diperlukan bagi kehidupan, baik berupa objek fisik maupun objek non-fisik. Uraian tentang kedua golongan fasilitas tersebut disampaikan sebagai berikut. Penyampaian uraian disampaikan ke dalam 3 kelompok. 1. Fasilitas berupa instalasi pelengkap suatu infrastruktur. Praktis, semua infrastruktur mempunyai instalasi fisik yang tertempel padanya. Fasilitas ini diperlukan agar infrastruktur bisa berfungsi atau beroperasi dengan baik. Contoh, fasilitas bagian dari infrastruktur disampaikan pada tabel 1 sebagai berikut. Infrastruktur fasilitas. Gedung kantor. Dalam fasilitas merupakan instalasi listrik, instalasi sanitasi, perlengkapan. Instalasi listrik merupakan lampu, kabel, saklar, tombol on atau off. Instalasi sanitasi merupakan keran, wastafel, pipa. Perlengkapan merupakan telepon, komputer, pintu, jendela, lift, tangga. Jalan. Jalan fasilitasnya merupakan rambu dan marka, juga pelengkap. Rambu dan marka terdapat rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, marka garis putus-putus, dan lain-lain. Pelengkap jalan merupakan lampu jalan, pelang, nama jalan, trotoar, tempat pemberhentian bus, jembatan penyeberangan orang, cermin, tikungan, pagar pengaman jalan. Cermin tikungan, pagar pengaman jalan. Fasilitas berupa objek fisik diperlukan bagi kehidupan. Objek fisik yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari bisa sangat bermacam-macam, mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, dan sebagainya. Contoh fasilitas beserta kelengkapannya disampaikan pada tabel 2 sebagai berikut. 1. Fasilitas Gor Senayan. 2. Fasilitas bis sekolah. 3. Fasilitas taman hiburan. 4. Fasilitas kesehatan rakyat. 1. Fasilitas Gor Senayan merupakan komponen stadion utama, stadion madya, stadion basket, jaringan jalan, tempat parkir. 2. Fasilitas bis sekolah merupakan komponen bis sekolah, halte bis, depo bis. 3. Fasilitas taman hiburan merupakan komponen air mancur, taman area bermain, kantin, toilet umum. 4. Fasilitas kesehatan rakyat merupakan komponen posyandu, puskesmas, rumah sakit, apotek.
3. Fasilitas berupa objek non-fisik diperlukan bagi kehidupan. Objek non-fisik yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari biasanya berupa 1. Layanan. Contoh fasilitas objek non-fisik disampaikan pada tabel 3. 1. Fasilitas catering. 2. Layanan cleaning service. 3. Layanan perbankan. 4. Layanan laundry. 5. Layanan penginapan. 1. Layanan catering. Peralatan makan, meja stand, meja tamu, pramusaji. 2. Layanan cleaning service. Pembersihan eksterior seperti kaca, teras, lantai parkiran, pertanaman, tempat sampah, dan pembersihan interior, lantai, dinding, kaca, karpet, sofa, furnitur, AC, fasilitas lift, toilet. 3. Layanan perbankan. Merupakan komponennya jasa pembayaran, jasa transfer, jasa penerimaan simpanan, jasa pemberian pinjaman, fasilitas safe deposit box. 4. Layanan laundry. Merupakan komponen jasa cuci setrika, jasa cuci kering, jasa setrika. 5. Layanan penginapan. Merupakan komponen antar jemput bandara, layanan cuci laundry, penukaran mata uang, akses internet menggunakan wifi, sistem keamanan 24 jam, perpanjangan waktu menginap, sarapan pagi. Fasilitas dalam lingkup bahasan MAF. Lingkup bahasan MAF dibatasi hanya sebatas fasilitas fisik saja, yaitu fasilitasnya berupa instalasi tertempel di infrastruktur yang merupakan dukungan bagi berfungsi infrastruktur dan fasilitas berupa objek fisik yang berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu, pembahasan fasilitas sejak saat ini dibatasi hanya untuk kedua golongan fasilitas tersebut saja. Fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas sangat bermacam-macam tergantung tipe dan fasilitas itu sendiri. Contoh fungsi beberapa fasilitas dituliskan pada tabel 4 untuk fasilitas bagian dari infrastruktur dan pada tabel 5 untuk fasilitas objek fisik di bawah ini. Tabel 4. 1. AC, 2. Lampu penerangan, 3. Pintu air bendung, 4. Lift gedung. AC merupakan fungsi menyejukkan ruangan. Lampu penerangan berfungsi menerangi ruangan. Pintu air bendung mengatur volume aliran air. Lift gedung mengangkut orang dan barang secara vertikal. Pada tabel 5, fasilitas GOR Senayan berfungsi fasilitas bagi kegiatan olahraga. 2. RSUD Sutomo berfungsi fasilitas penyembuhan orang sakit. 3. Kantor agama berfungsi fasilitas bagi pengurusan aspek agama. 4. Pujasera berfungsi sebagai fasilitas bagi penjualan makan dan makanan. Ini agak aneh ya tulisannya, fasilitas. Salah nulis, jadinya salah baca ini. Fungsi fasilitas secara umum bisa digolongkan ke dalam dua golongan. Fungsi memproduksi sesuatu dan fungsi melayani sesuatu. Contoh fasilitas dengan fungsi produksi, misalnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, instalasi pengelolaan air atau IPA. Contoh fasilitas dengan fungsi layanan misalnya gelanggang olahraga atau GOR,
pasar, rumah sakit. Aspek kapasitas beban. Setiap fasilitas mempunyai karakteristik kapasitas beban. Kapasitas beban bisa terjadi dalam beberapa macam bentuk berbeda untuk fasilitas yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk dirumuskan bagi manajemen aset fasilitas. Sebagai contoh bentuk kapasitas beban bisa disampaikan dua buah kejadian sebagai berikut. Contoh pertama adalah sebagai berikut. Karena ada pergantian sistem tiket di KRL Jabodetabek, maka selama hari Sabtu hingga hari Senin 23 Juli 2018 terjadi antrian penumpang yang luar biasa panjangnya untuk membeli tiket baru. Salah satu ahli transportasi menilai bahwa terjadi kapasitas fasilitas pembelian tiket yang tidak mampu menampung beban jumlah penumpang INK 28. Contoh kedua adalah kejadian adanya penumpukan sampah yang luar biasa di TPS Muara Angke, Jakarta pada hari Senin 23 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh kejadian tidak adanya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pada saat-saat tersebut, bisa dikatakan bahwa pada saat tersebut kapasitas pemrosesan sampah yang berupa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA jauh lebih kecil daripada beban jumlah sampah yang datang. Aspek permintaan penyediaan. Fasilitas diadakan karena dibutuhkan bagi kehidupan suatu wilayah. Dengan demikian, keberadaan suatu fasilitas mengikuti fenomena permintaan penawaran. Pengadaan fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Aspek permintaan penawaran bisa terjadi dalam bermacam-macam bentuk dan ukuran yang berbeda untuk fasilitas yang berbeda. Contoh mengenai aspek penawaran penyediaan bisa disampaikan sebagai berikut. Indonesia pernah menyelenggarakan Asian Games 1962 di Jakarta. Perhelatan Asian Games 1962 terutama dilaksanakan di Gor Senayan. Indonesia sekali lagi menyelenggarakan Asian Games 2018. Kali ini Asian Games 2018 diselenggarakan secara bersamaan di dua kota berbeda, yaitu di Jakarta dengan Gor Senayan dan di Palembang dengan Gor Jakabaring. Penambahan Palembang sebagai kota penyelenggara dilakukan untuk bisa menampung peningkatan jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet. Pembangunan Gor Jakabaring di Palembang juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan penyelenggaraan PON. Jangan hanya selalu terpusat di Jakarta saja. Bentuk permintaan penawaran bisa sangat berbeda antara fasilitas olahraga, fasilitas layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas perumahan. Sehingga rumusan dan karakteristik permintaan penawaran menjadi sangat khas untuk setiap tipe fasilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan juga sangat berbeda antara fasilitas yang satu dengan yang lain. Kelas dan kelengkapan fasilitas yang harus disediakan juga akan berbeda sesuai dengan karakteristik permintaan yang terjadi. Siklus hidup fasilitas. Mirip tetapi persis sama seperti pada kasus infrastruktur. Siklus hidup fasilitas harus dibedakan dalam kedua golongan fasilitas seperti tersebut di atas. Fasilitas pelengkap infrastruktur dan fasilitas fisik bagi kehidupan. Fasilitas pelengkap
infrastruktur biasanya merupakan objek beli jadi yang kemudian dipasangkan pada infrastruktur. Fasilitas ini tidak dibuat sendiri oleh pemilik fasilitas. Dengan demikian, siklus hidup fasilitas pelengkap infrastruktur mengikuti tahapan sebagai berikut: perencanaan dan penetapan fasilitas, pengadaan, pemasangan fasilitas, sertifikasi atau uji coba, dan inventarisasi, pemakaian, pengoperasian dan pemeliharaan, pengembangan dan penambahan atau pengurangan, penghapusan. Fasilitas fisik bagi kehidupan bisa sangat bervariasi dalam hal tipe dan ukuran. Sebagai contoh, fasilitas tipe ini bisa sekecil sebuah surau di desa, bisa lebih besar sebesar puskesmas di suatu kecamatan, lebih besar lagi sebesar rumah sakit umum daerah di sebuah kabupaten, lebih besar lagi sebesar Gor Senayan, lebih besar lagi sebesar Bandar Udara Soekarno-Hatta. Bisa dipahami dengan mudah bahwa fasilitas bisa dimulai dengan suatu fasilitas yang relatif kecil, yang kemudian dikembangkan di sana-sini menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Dengan demikian, siklus hidup fasilitas fisik kehidupan mengikuti tahapan umum sebagai berikut: gagasan, perencanaan, perencanaan, pembangunan atau pengadaan, sertifikasi atau uji coba, inventarisasi, pemakaian, pengoperasian dan pemeliharaan, pengembangan, penghapusan. Aspek keruangan terkait fasilitas. Keberadaan fasilitas memerlukan ruang. Fasilitas harus bersifat harmoni dengan sistem keruangan di mana dia berada. Fasilitas bisa mendukung kualitas aspek keruangan atau bisa juga mengurangi kualitas aspek keruangan suatu wilayah atau kawasan. Ruang suatu wilayah harus ditata dengan baik supaya didapatkan suatu pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal. Hal ini dilakukan dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Wilayah yang dimaksud di sini meliputi wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten dan kota. Masing-masing tataran pemerintah berwenang dan berkewajiban melakukan penataan ruang wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Permasalahan umum aspek keruangan bagi fasilitas dalam suatu wilayah bisa diilustrasikan sebagai berikut. Suatu wilayah kota besar akan membutuhkan fasilitas-fasilitas fisik sebagai berikut: pemukiman, pendidikan, perkantoran, perdagangan, pergudangan, perindustrian, kesehatan, energi, telekomunikasi, transportasi, administrasi pemerintahan, olah perindustrian, kesehatan, olahraga, peribadatan, kepolisian, ruang terbuka hijau, fasilitas sanitasi, fasilitas drainase, fasilitas taman hiburan, dan lain sebagainya. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas berjenjang terdiri dari posyandu, puskesmas, puskesmas inap, rumah sakit tipe C, dan seterusnya. Secara keruangan, fasilitas kesehatan ini harus bisa terjangkau dengan baik oleh seluruh masyarakat pada wilayah tinjauan.
Puskesmas harus tersebar merata untuk setiap jumlah populasi tertentu. Rumah sakit jangkauannya lebih luas dan juga harus tersebar merata di seluruh wilayah. Hal senada berlaku bagi fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, dan fasilitas sanitasi. Ini merupakan pengaturan aspek ruangan terpenting yang bagi fasilitas-fasilitas tersebut. Fasilitas transportasi mengikuti pola yang agak lain. Walaupun masih tetap berjenjang, fasilitas transportasi harus bisa melayani arus lalu lintas yang secara alami bersifat berjenjang ke dalam arus lalu lintas strategis, kewilayahan, dan lokal. Oleh karena itu, jaringan fasilitas transportasi jalan yang salah satunya adalah jaringan jalan harus tersusun dalam pengaturan berjenjang sebagai jaringan primer dan sekunder, dan berjenjang mulai dari jaringan arteri, jaringan kolektor, dan jaringan lokal. Ini semua sangat tergantung pada tata ruang yang terbentuk atau yang direncanakan terbentuk. Perkembangan spasial wilayah perkotaan juga mempengaruhi kerapatan jaringan jalan yang terjadi. Aspek lingkungan terkait fasilitas. Fasilitas merupakan bagian dari suatu lingkungan hidup suatu wilayah. Keberadaan suatu fasilitas tidak boleh menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi lebih buruk. Bahkan sebaliknya, suatu fasilitas bisa sengaja diadakan untuk memperbaiki dan atau menjaga agar kualitas lingkungan hidup tetap baik atau menjadi lebih baik. Terhadap fasilitas wajib dikenakan kajian analisa dampak lingkungan sebelum diberi izin. Ukuran kualitas lingkungan hidup bagi Indonesia sudah dirumuskan. Ukuran tersebut dinamakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. IKLH ini terutama meliputi kualitas udara, kualitas perairan, kualitas tanah, dan aspek lingkungan lain. Contoh permasalahan kaitan antara lingkungan hidup dengan fasilitas bisa disebutkan antara lain sebagai berikut. Kali Sentiong dan Kali Item di Jakarta sangat tercemar oleh buangan sampah rumah tangga dan polusi industri. Bangunan beton mengurangi aspek hijau bangunan dan AC menambah suhu lingkungan. Lindi TPA menimbulkan polusi bagi tanah. Asap pabrik menimbulkan polusi udara, polusi industri bagi sungai, infrastruktur sungai yang tidak memadai menyebabkan banjir. Aspek resiko bagi fasilitas. Setiap fasilitas mempunyai beberapa macam bentuk resiko, kegagalan atau tidak berfungsi dengan semestinya pada seluruh tahap siklus hidupnya. Oleh karena itu, di dalam manajemen aset fasilitas, resiko ini harus bisa diidentifikasi dan dikelola dengan baik agar tidak terjadi atau kalaupun terjadi pada tingkat rendah terbatas. Resiko terhadap fasilitas bisa muncul dalam bermacam-macam bentuk. Beberapa contoh resiko antara lain robohnya suatu konstruksi pada saat pembangunan, jalan putus karena longsor, jembatan runtuh karena truk yang kelebihan muatan, tabrakan lalu lintas, bangunan roboh karena serangan teroris atau gempa, pemadaman listrik perumahan diterjang banjir, dan lain sebagainya. Aspek ekonomi finansial fasilitas. Fasilitas dibangun
dioperasikan dan dipelihara dengan menggunakan dana yang jumlahnya sangat penting, baik pada kasus fasilitas publik maupun fasilitas swasta. Pemakaian dana ini harus bisa bersifat benar dan tepat. Secara umum, aspek ekonomi finansial fasilitas hampir semuanya bisa dianalisis dengan memperbandingkan antara biaya dan manfaat. Keduanya diukur dalam suatu satuan moneter. Akan tetapi beberapa fasilitas tertentu, manfaat fasilitas sangat susah atau tidak bisa diukur dalam satuan moneter. Suatu fasilitas publik harus dikenakan analisa kelayakan ekonomi. Aspek manfaat fasilitas secara natural terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa prinsip manfaat fasilitas disampaikan sebagai berikut. Manfaat jalan adalah pengurangan biaya pemakai jalan. Manfaat rumah susun sewa adalah pengurangan biaya sewa rumah bagi golongan ekonomi lemah. Manfaat jalan tol adalah pendapatan dari pengoperasian jalan tol. Manfaat tempat pembuangan akhir sampah padat adalah pengurangan biaya kesehatan masyarakat. Organisasi pengelola fasilitas. Organisasi pengelola fasilitas merupakan salah satu faktor dasar bagi terjaminnya kualitas fasilitas. Fasilitas bisa merupakan fasilitas publik yang pengelolaannya di bawah kewenangan pemerintah maupun fasilitas swasta yang pengelolaannya di bawah institusi swasta. Dalam kasus fasilitas publik, organisasi pengelola fasilitas bisa diorganisir dalam bermacam-macam bentuk sebagai berikut. Satuan Kerja Pemerintahan, Unit Pengelola Teknis atau UPT, Badan Usaha Milik Daerah atau Negara, BUMD atau BUMN, Balai, Badan Pengelola, dan Otorita. Masing-masing bentuk organisasi pengelola lingkup tugas dan keterbatasan sendiri-sendiri. Dalam kasus fasilitas swasta, organisasi pengelolaan fasilitas bisa di bawah kendali suatu perusahaan swasta atau lembaga nirlaba. Manajemen aset fasilitas. Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, bisa dirumuskan bahwa manajemen aset fasilitas adalah suatu ilmu pengetahuan dan tindakan dalam mengelola suatu fasilitas agar fasilitas tersebut selalu berfungsi dengan baik, secara berkelanjutan, secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan dengan tepat berpegang pada prinsip sustainability atau lingkungan, ekonomi, dan sosial. Manajemen aset fasilitas mempunyai siklus tahapan manajemen yang pada dasarnya mengikuti siklus hidup fasilitas. Siklus tahapan MAF ini terdiri dari tahap penentuan kebijakan fasilitas, tahap penentuan strategi pengembangan, tahap perencanaan fasilitas, tahap perancangan fasilitas, tahap pembangunan atau pengadaan fasilitas, tahap sertifikasi dan inventarisasi fasilitas, tahap pengoperasian fasilitas, tahap pemeliharaan fasilitas, tahap pemanfaatan fasilitas, tahap pengembangan lanjut fasilitas, tahap penghapusan fasilitas. Sistem informasi manajemen. Karena urusan ini adalah urusan manajemen, maka sistem informasi manajemen menjadi sesuatu yang penting. Sistem informasi manajemen pada dasarnya mengandung 3 sistem berjenjang, yakni sistem basis data, sistem pengolahan data, dan sistem pendukung keputusan.
Analisis MAF harus dilengkapi dengan data tentang fasilitas, data permintaan atau kebutuhan atau pembebanan fasilitas, serta data pendukung yang lain. Dewasa ini banyak perangkat lunak informatika yang bisa digunakan untuk menyusun suatu sistem informasi manajemen MAF. Perangkat lunak tersebut antara lain semua bahasa pemrograman, program tipe spreadsheet, program khusus basis data, program sistem informasi geografis, program aplikasi manajemen aset, dan yang lain. Teknik analisis bagi manajemen aset fasilitas. Kata manajemen dalam manajemen aset fasilitas bisa mengandung dua aspek manajemen, yaitu manajemen aset fasilitas dan manajemen organisasi pengelola aset. Manajemen aset fasilitas adalah ilmu pengetahuan dan upaya tindakan bagi fasilitas yang diperlukan agar tinjauan manajemen aset fasilitas bisa tercapai. Secara umum, siklus manajemen aset fasilitas mengikuti siklus hidup fasilitas. Di dalamnya mengandung antara lain teknik perumusan kebijakan, teknik perumusan strategi pengembangan, teknik perencanaan fasilitas, teknik perancangan fasilitas, teknik evaluasi kualitas fasilitas, teknik inventarisasi, teknik manajemen operasi, teknik identifikasi kerusakan, teknik manajemen pemeliharaan, teknik keputusan penghapusan, dan yang lain. Manajemen organisasi pengelola adalah sebagai ilmu pengetahuan dan tindakan yang diperlukan untuk memanajemen organisasi pengelola fasilitas. Di dalamnya terdapat teknik-teknik manajemen, seperti misalnya teknik dasar manajemen, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen strategi, teknik analisis perilaku organisasi, dan yang lain. Kedua tindakan dalam aspek manajemen tersebut di atas memerlukan beberapa teknik analisis seperti misalnya teknik pemodelan, teknik pemetaan konsep, teknik statistik, pengambilan sampel, statistik deskriptif, distribusi peluang, statistik inferensial, analisis regresi, dan yang lain. Teknik pengambilan keputusan, teknik optimasi, teknik analisis kinerja, teknik analisis perilaku, teknik analisis ergonomi, dan yang lain. Kesimpulan, penelitian ini telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tujuan penelitian telah tercapai. Beberapa kesimpulan pokok dituliskan sebagai berikut. Bagi MAF, fasilitas secara umum bisa diartikan sebagai berbagai peralatan pelengkap yang tertempel pada infrastruktur untuk mendukung berfungsinya infrastruktur atau sebagai berbagai fasilitas fisik yang diperlukan bagi kehidupan. MAF adalah ilmu pengetahuan, program, dan tindakan untuk mengelola fasilitas agar fungsinya masih tetap bisa direalisasikan dengan baik, ekonomis, efisien, dan efektif, dan sesuai dengan prinsip sustainability, lingkungan sosial ekonomi. Di dalam MAF, fasilitas harus ditinjau dari aspek-aspek tinjauan sebagai berikut. Fungsi, struktur, kapasitas beban, permintaan, penyediaan, lingkungan, keruangan, siklus hidup, resiko, ekonomi dan fasilitas, serta organisasi pengelola. Di dalam MAF, kata manajemen mempunyai dua konotasi, manajemen aset fasilitas dan manajemen organisasi pengelola aset. Penelitian ini selayaknya diteruskan ke arah beberapa pendalaman
tentang beberapa aspek sebagai berikut. Aspek taksonomi fasilitas, aspek siklus kehidupan fasilitas, aspek langkah manajemen aset fasilitas, aspek fungsi fasilitas, aspek kapasitas beban fasilitas, aspek permintaan penyediaan fasilitas, aspek ekonomi fasilitas, karakteristik kerusakan fasilitas, karakteristik operasi dan pemeliharaan fasilitas, aspek alat analisis taksonomi organisasi pengelola, dan lain sebagainya. Ini merupakan daftar pustaka. Udah dulu ya.